Baik, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Damai sejahtera Tuhan dilimpahkan di tengah kehidupan kita, memberkati kita sekalian dimanapun Bapak Ibu Saudara beribadah pada kesempatan saat ini. Bersama-sama kita mau datang kepada Tuhan lewat ibadah kita dalam ibadah raya. Ibadah yang kita yakin percaya diberkati Tuhan, karena kita percaya kuasa Tuhan tidak terbatas dimanapun Dia sanggup memberkati kita selama kita sungguh-sungguh setia beribadah kepada Tuhan. Baik, walaupun ibadah kita secara online, tetapi sekali lagi tidak mengurangi sukacita dan bahagia kita dalam kita beribadah. Mari kita mulaikan ibadah kita. Kita naikkan pujian sucikan dan kuduskan hati ini 143. Naikkan pujian ini, jika kita bisa bangkit berdiri, kita bangkit berdiri di tempat dimanapun kita ada. Sucikan, sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembahmu. Tinggikan namamu ya Tuhan, mulialah namamu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tinggikan namamu ya Tuhan, tinggikan namamu ya Tuhan, mulialah namamu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Sekali lagi, tinggikan namamu ya Tuhan, tinggikan namamu ya Tuhan, mulialah namamu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Kita berdoa, terima kasih, kami mengucap syukur buat segala kemurahan anugerah Tuhan. Jika kami masih boleh beribadah saat pagi hari ini, waktu jarak tidak menghalangi kami untuk kami beribadah kepada Engkau. Buktinya pada saat ini dimanapun kami, walaupun di tempat yang terpisah-pisah, tapi Tuhan satukan kami dalam ibadah kami di saat ini. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kemurahan-Mu. Tuhan tolong hadir dengan firman kasih dalam roh-Mu, mengerjakan, membentuk kami, membawa kami sampai kami boleh jadi kehidupan yang dilayakkan. Berkati setiap kami, sarana peralatan yang kami pakai, semua kami serahkan, HP, laptop, televisi, jaringan, internet, jaringan, apapun itu Tuhan, semua Tuhan tolong kuasai untuk boleh menunjang kami beribadah kepada Engkau. Sehingga dimanapun kami saat ini, kami boleh
beribadah, dan kami boleh diberkati lewat ibadah kami. Baik umat-umatmu yang ada di Toinasa, yang ada di Meko, di Tampe Mador, yang ada di Betania, yang ada di Buntah, Tuhan tolong jangkau kami. Tuhan lawati kami, bahkan dimanapun, di Kendari, di Palu, di mana-mana pun Tuhan jangkau, di Kuku Tuhan lawati, Tuhan sertai. Bahkan dimanapun kami umatmu bersama beribadah, Tuhan tolong. Terima kasih segala pekerjaan yang berlalukan, darah Yesus berkuasa diteteskan bagi kami saat ini. Kami buka dan mulaikan ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Puji Tuhan. Mari kita akan kita akan bersukacita, ya. Bersukacita sebelum kita sebentar mendengarkan firman Tuhan. Nomor 173. Nyanyian rohani 173. Oh Tuhan, pencipta langit bumi. Kita naikkan pujian dengan sukacita sambil kita bertepuk tangan. Oh Tuhan, pencipta langit bumi. Oh Tuhan, pencipta langit bumi, dengan kuat gagahnya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi, dengan kuat tangannya. Tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Oh Tuhan, pencipta langit bumi, dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi, dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Tidak ada yang mustahil kalau kita mau datang kepada Tuhan, kita mau percaya, yakin, maka Tuhan sanggup untuk melakukan apapun atas hidup kita. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. 291 yang berletih lesu. 291 nyanyian rohani. Kita naikkan lagi pujian ini dengan sukacita. Yang berletih lesu. Yang berletih lesu, marilah datang kepada Yesus. Yang berbeban berat, marilah datang padanya. Yang punya masalah, serahkan pada Yesus. Dia akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulahku yang Yesus tanam kepadamu. Belajarlah kepada Yesus. Dia lemah lembut dan rendah hatinya, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Hanyalah Yesus, oh Yesus sahabatku. Hanyalah Yesus, oh Yesus penolongku.
oh Yesus harapanku. Hanyalah Yesus, Tuhan dan Juru Selamatku. Dari atas, yang berletih lesu, marilah datang kepada Yesus. Yang berbeban berat, marilah datang padanya. Yang punya masalah, serahkan pada Yesus. Dia akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulahku yang Yesus pasang kepadamu, dan belajarlah kepada Yesus. Dia lemah lembut dan rendah hatinya, maka jiwamu kan mendapat ketenangan. Hanyalah Yesus, oh Yesus sahabatku. Hanyalah Yesus, oh Yesus penolongku. Hanyalah Yesus, oh Yesus harapanku. Hanyalah Yesus, Tuhan dan Juru Selamatku. Hanyalah Yesus, hanyalah Yesus, oh Yesus sahabatku. Hanyalah Yesus, oh Yesus penolongku. Hanyalah Yesus, oh Yesus harapanku. Hanyalah Yesus, Tuhan dan Juru Selamatku. Sekali lagi, hanyalah Yesus. Hanyalah Yesus, oh Yesus sahabatku. Hanyalah Yesus, oh Yesus penolongku. Hanyalah Yesus, oh Yesus harapanku. Hanyalah Yesus, Tuhan dan Juru Selamatku. Puji Tuhan, hanya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Hanya Yesus yang sanggup untuk menolong kita sekalian, untuk boleh memampukan kita sekalian, untuk kita menghadapi apapun, sampai kita boleh mengalami pertolongan, kemenangan yang dari itu. Sebabnya ayo mari pandang Yesus di setiap apapun yang kita hadapi. Karena hanya Yesus datangnya pertolongan bagi kita. 296, janganlah kau lihat akan besar beban. Janganlah kau lihat akan besar bebanmu. Janganlah kau takut akan kuatnya lawanmu. Jangan engkau khawatir akan kebutuhanmu. Letakkan semua di bawah kakinya. Pandanglah Yesus Tuhanmu, pandanglah Yesus Tuhanku. Pandang Yesus, Dia Raja, Dia Allahku. Dialah Gembala yang setia, Dia sanggup menolongmu. Dalam Dia ada jawaban bagimu. Pandanglah Yesus Tuhanmu, pandanglah Yesus Tuhanku. Pandang Yesus, Dia Raja, Dia Allahku. Dialah Gembala yang setia, Dia sanggup menolongmu. Dalam Dia ada jawaban bagimu. Puji Tuhan, mari kita akan siapkan hati kita
untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan lagi pujian ini sambil kita bangkit berdiri. Yang bisa bangkit berdiri di tempat di mana kita ada. Jangan kau lihat, kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Haleluya. Janganlah kau lihat akan besar bebanmu, janganlah kau takut akan kuatnya lawanmu. Jangan engkau khawatir akan kebutuhanmu, letakkan semua di bawah kakinya. Lagi dari atas, jangan kau lihat, janganlah kau lihat akan besar bebanmu. Amin. Janganlah kau takut akan kuatnya lawanmu. Jangan engkau khawatir akan kebutuhanmu, letakkan semua di bawah kakinya. Haleluya. Pandanglah Yesus, pandanglah Yesus Tuhanmu, pandanglah Yesus Tuhanku. Pandang Yesus, Dia Raja, Dia Allahku. Dialah gembala yang setia, Dia sanggup menolongmu. Dalam Dia ada jawaban bagimu. Sekali lagi, pandanglah Yesus, pandanglah Yesus Tuhanmu, pandanglah Yesus Tuhanku. Pandang Yesus, Dia Raja, Dia Allahku. Dialah gembala yang setia, Dia sanggup menolongmu. Dalam Dia ada jawaban bagimu. Dialah gembala yang setia, Dialah gembala yang setia, Dia sanggup menolongmu. Dalam Dia ada jawaban. Sekali lagi, Dialah gembala yang setia, Dialah gembala yang setia, Dia sanggup menolongmu. Dalam Dia ada jawaban bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Kami percaya Gembala Agung, Gembala yang baik, ada melihat setiap kami, memperhatikan setiap kami, termasuk ibadah pelayanan kami. Dalam pantauan Gembala Agung, Gembala yang baik, sehingga kami tidak perlu takut, khawatir menghadapi apapun. Tuhan sanggup melakukannya bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengar firman, urapi pemberitaan firman, urapi kami semua. Sekali lagi sarana peralatan kami pakai, tolong kami, menunjang kami beribadah kepada Engkau. Terima kasih, kami diberkati lewat ibadah. Kami ditolong, yang susah dihibur, lemah dikuatkan, bahkan sakit disembuhkan. Kami diberkati semua saat ini. Segala pekerjaan iblis lalukan, darah Yesus diteteskan bagi kami. Terima kasih, berfirmanlah, kami siap mendengar firman. Urapi pemberitaan firman, urapi kami, urapi hamba. Kami semua mendengar, mengerti, percaya, sampai bisa praktik firman dalam hidup kami. Ampuni kami, sucikan kami. Sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita akan masuk dalam berita firman Tuhan di kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi, biar semua kita ada dalam keadaan tubuh yang diberkati, sehat semua, dalam lindungan pemeliharaan Tuhan. Dimanapun sidang jemaat Bapak Ibu menjangkau ibadah kita di saat ini. Puji Tuhan. Lukas pasalnya yang ke-24, masih ayat 50 sampai ayat 52, perikopnya kenaikan Yesus. Saya baca lagi, lalu Yesus membawa mereka keluar kota, ayat 50, sampai dekat Betania. Garis bawah itu, di situ ia mengangkat tangannya memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka, terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita.
Puji Tuhan. Yesus terangkat ke sorga. Jadi dari Betania dia terangkat ke sorga. Ya, Betania itu artinya rumah pohon ara yang manis. Itu arti Betania. Ya, ada banyak arti. Ya, ada rumah roti dan sebagainya. Tetapi salah satu arti Betania adalah rumah pohon ara yang manis. Nah, ini kita kaitkan dengan berkat Tuhan. Ya, sementara Yesus memberkati, ya, sementara dia memberkati, dia naik ke surga. Artinya berkat yang terus menerus, berkat yang berkelimpahan, berkat yang dari surga, ya, Tuhan curahkan kepada kehidupan kita sekalian, ya. Bahkan sampai kita bisa menjadi berkat. Mengapa Tuhan memberkati kita? Supaya kita juga bisa menjadi berkat, ya. Jadi kenaikan Yesus ini memberikan berkat yang berkelimpahan bagi kehidupan kita. Kita sudah bahas di beberapa kali ibadah sebelumnya, ya, berkat Tuhan, ya, berkat kenapa diberkati, berkat apa saja, ya. Saat ini, pagi ini, ya, kita akan melihat berkat yang dikaitkan dengan Betania, karena dari Betania dia terangkat, dan sementara terangkat dia memberkati, ya. Jadi berkat yang dikaitkan dengan Betania tadi. Betania tadi artinya, Betania sendiri adalah rumah pohon ara yang manis. Jadi dikaitkan dengan Betania. Jadi ada 3 suasana Betania yang menentukan, ya, manisnya kehidupan kita, ya. Baik hidup nikah, bahkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Saya ulang lagi, ada 3 suasana Betania yang menentukan manisnya kehidupan kita, baik rumah tangga, nikah, hidup kita sekalian, ya. 3 suasana. Ini berkat Tuhan dikaitkan dengan Betania, berkat kuasa kenaikan Yesus surga, ya, yang memberikan berkat ini dikaitkan dengan Betania, ya. Jadi ada 3 suasana Betania yang menentukan, mempengaruhi, menentukan kemanisan, ya, dan berkat dalam hidup dan dalam hidup kita maupun nikah, ya, dalam nikah, rumah tangga maupun hidup, begitu saja, ya. Ya, dalam hidup rumah tangga, nikah kita, bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita lihat. 3 suasana itu adalah, yang pertama, Markus 14 ayat 3. Markus 14 ayatnya yang ketiga. Ketika Yesus sedang berada di Betania, di rumah Simon si kusta, dan selanjutnya. Sampai sini saja, ya. Di rumah Simon si kusta, Betania, ya. Ada Simon si kusta, ya, yang dan sedang duduk makan, begitu, ya. Sedang duduk makan, ya. Kusta. Nah, ini lawannya kusta, ya. Ini bicara tentang suasana kebenaran dan suasana kesucian. Simon yang sudah disembuhkan, Simon si kusta, tapi sudah sembuh ini, bukan Simon lagi sedang sakit. Dia yang sudah disembuhkan dari penyakit kusta. Nah, ya, Simon yang sudah disembuhkan dari penyakit kusta. Ini menuju kepada suasana kebenaran dan suasana kesucian. Nah, ini, ya, suasana kebenaran dan suasana kesucian. Ini menentukan manisnya hidup ini, manisnya rumah tangga nikah kita, ditentukan dari suasana kebenaran dan kesucian. Nah, ini, ya, menentukan ini kemanisan rumah tangga, nikah, hidup, dan berkat, ya, dalam nikah rumah tangga kita, ya. Ini menentukan lewat suasana kemanisan dan kebenaran. Ya, puji Tuhan, ini menentukan, ya. Jadi hidup ini atau rumah tangga nikah ini harus benar dan suci, ya, supaya bisa mengalami yang namanya manisnya hidup, ya, berkat, ya, berkat dalam nikah rumah tangga, manisnya hidup, berkat dalam. Dari Betania Yesus memberkati, ini berkat Tuhan, manisnya hidup, berkat dalam hidup, baik hidup pribadi maupun rumah tangga, ya. Ini ditentukan dari hidup yang benar dan hidup yang
suci. Benar dan suci, ya. Puji Tuhan ya. Seperti Simon yang disembuhkan dari kusta. Ini menjadi benar, kehidupan yang benar, suci. Ini ya. Kusta ya, disucikan, dibenarkan, disucikan dari dosa kusta. Apa itu kusta? Kusta rohani ya. Kusta jasmani ya, penyakit kusta itu, lepra kusta itu ya. Tapi kusta secara rohani ya, satu, kusta itu putih, tapi kusta. Seperti tidak ada apa-apa, putih, tapi kusta. Nah, ini menunjuk kepada kebenaran diri sendiri. Ayo mari. Manisnya hidup, manisnya rumah tangga, berkat dalam hidup, berkat dalam rumah tangga. Itu dipengaruhi dari satu. Ya. Kalau ada kebenaran dan kesucian dari Tuhan tentunya. Kalau tidak ada kebenaran diri sendiri, nah itu kusta, arti kusta. Tidak ada kebenaran diri sendiri. Ya. Yang ada hanya kebenaran di dalam Alkitab. Tidak ada kebenaran. Karena kebenaran diri itu adalah kebenaran di luar Alkitab. Kalau itu ada dalam hidup, dalam nikah, pasti tidak akan manis hidup nikah. Apalagi nikah, kalau nikah masing-masing mempertahankan kebenaran diri sendiri. Istri merasa benar, suami merasa benar, anak-anak merasa paling benar. Tidak ada suasana manisnya hidup, tidak ada suasana betania, manisnya kehidupan, kebahagiaan dalam hidup, berkat-berkat dalam hidup, kebenaran diri. Ayo, benar, suci dari kebenaran diri. Yang kedua, kusta itu sama dengan kenajisan. Dulu orang-orang di perjanjian lama, di orang Israel di Palestina sana ya, orang kusta itu harus menutup mukanya. Saya tidak usah tunjukkan lagi ayatnya ya. Menutup mukanya dan dia harus berteriak najis, najis. Dia harus memberi tanda bahwa dia kusta, najis sambil menutup muka. Nah, ini sama dengan kenajisan. Ya. Kenajisan, dosa makan, minum dan kawin mengawinkan, kenajisan. Ya, jangan ada ini, ya, harus benar suci dari ini, dari kenajisan. Kalau dalam hidup, dalam rumah tangga nikah ada kenajisan, pasti tidak akan ada yang namanya manisnya hidup, berkatnya dalam hidup rumah tangga. Tidak ada. Ya. Ini kusta, kenajisan. Ya. Kusta juga yang ketiga ini bicara tentang kejahatan. Ya. Kejahatan apa? Mengingatkan kita kepada Gehazi, ya, yang mengambil pemberian dari Naaman. Ya. Ketika Naaman disembuhkan dari kusta oleh Elisa. Ya. Dan saat ditanya, dia berdusta. Nah itu ya, kejahatan, keinginan akan uang. Nah, keinginan. Waktu Naaman sembuh, Naaman mau kasih sesuatu kepada Elisa, Elisa tolak, nggak mau Elisa. Nah, kemudian Gehazi timbul keinginan, waduh, ini kok bodoh sekali nih Elisa, kenapa dia tolak? Padahal itu kan lumayan itu. Nah, akhirnya begitu Naaman sudah pergi, Gehazi kejar. Ya. Gehazi berdusta. Ya. Tuhan, ya. Elisa berubah pikiran, dia mau terima itu pemberian. Oh iya, Naaman berikan. Satu kali dia di situ bohong. Begitu pulang sampai ke Elisa, Elisa tahu apa yang dilakukan Gehazi. Elisa bertanya, Gehazi dari mana kamu? Dia berdusta. Ya. Akibatnya kustanya Naaman pindah. Ini bicara tentang dosa kejahatan. Ya, akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Nah ini. Di situ ada kikir, ada serakah. Kikir tidak bisa memberi, serakah mencuri milik orang lain, mengambil yang bukan miliknya. Mulai dari milik Tuhan, milik sesama yang membutuhkan. Nah ini ya. Kalau ada ini, tidak ada kebahagiaan, tidak ada kemanisan di dalam hidup. Ayo mari ya, kita harus benar dan harus suci. Ini suasana Betania, benar dan suci. Terutama dari dosa kusta ini. Dari dosa kusta. Bagaimana orang yang kusta bisa ditahirkan? Bagaimana orang kusta ini bisa tahir? Sembuh, tahir, sembuh ya. Dalam Imamat 14 ayat 8 sampai 9 ya. Orang kusta di situ harus dimandikan 2 kali baru bisa tahir ya. Ayat 8. Imamat 14:8.
Orang yang akan ditahirkan itu haruslah mencuci pakaiannya, mencukur seluruh rambutnya dan membasuh tubuhnya dengan air. Maka ia menjadi tahir. Sudah itu ia boleh masuk ke dalam perkemahan, tetapi harus tinggal di luar kemahnya sendiri 7 hari lamanya. 9. Maka pada hari yang ketujuh ia harus mencukur seluruh rambutnya, rambut, kepala, janggut, alis, bahkan segala bulunya harus dicukur. Pakaiannya dicuci dan tubuhnya dibasuh dengan air. Maka ia menjadi tahir. Orang kusta harus dimandikan 2 kali. Baru bisa menjadi tahir. Nah, dulu secara jasmani 2 kali. 2 kali mandi. Sekarang arti rohaninya. Ya, arti rohaninya Efesus 5 ayat 25-27. Kita bisa menjadi tahir. Kita bisa menjadi benar dan suci dari kusta. Ya. Kalau kita juga mandi 2 kali. Mandi double. Ayat 25. Hai suami, kasih istrimu sebagaimana telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. 26. Untuk menguduskan sudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Nah ini, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapannya dirinya dengan cemerlang, nah, tanpa cacat atau kurtahir atau yang serupa. Tetapi supaya jemaat kudus tidak bercela, menjadi tahir. Dimandikan 2 kali dengan air dan dengan firman. Ini artinya sekarang kita dimandikan menjadi suci, benar dan suci setelah kita mandi 2 kali. 1 masuk mandi lewat baptisan air, masuk dalam baptisan air yang benar, kita dibaptis seperti Yesus dibaptis, ya. Dan yang kedua, kita mandi dalam air hujan firman pengajaran yang benar, yang lebih tajam dari pedang bermata 2. Tadi mandi yang pertama masuk dalam baptisan air, mandi yang pertama itu menjadikan kita hidup dalam kebenaran. Hasil dari baptisan air yang benar menjadikan kita hidup baru. Dalam Roma pasal 6 itu ayatnya sudah sering dibaca. Ya, dalam Roma pasal 6 ayat 2, 3, 4 ya. Setelah kita baptis ya, mati, dikuburkan dan dibangkitkan, itu masuk dalam baptisan air yang benar. Kita hidup dalam hidup baru. Apa itu hidup baru? Hidup di dalam urapan Roh Kudus, hidup di dalam kebenaran. Kita selamat, kita diberkati Tuhan. Nah, ini hidup dalam kebenaran lewat baptisan air. Ya. Dalam Mazmur 37 itu ya, orang benar ya, orang benar itu akan mengalami berkat. Bahkan sampai ke anak cucu menjadi berkat. Itu tujuan Tuhan memberkati kita. Diberkati untuk menjadi berkat. Bagaimana bisa? Kalau kita hidup benar. Bagaimana bisa? 1, lewat baptisan air. Seperti Yesus dibaptis, begitu kita dibaptis. Yang kedua, dimandikan lewat air hujan firman pengajaran yang benar. Itulah penyucian lewat firman yang lebih tajam dari pedang bermata, menyucikan kita ini, menjadikan kita hidup suci. Kita tidak bisa suci dengan kemampuan kita, kita tidak bisa menjadi suci dengan apapun. Tapi kita bisa menjadi suci lewat tajamnya firman. Lewat air hujan firman pengajaran. Ini memandikan kita sehingga kita bisa menjadi kehidupan yang suci. Puji Tuhan ya. Menjadi kehidupan yang suci. Benar dan suci. Ini suasana Betania. Suasana kebenaran dan suasana kesucian. Ya, Tuhan tolong kita. Maka ada manisnya, ada kemanisan di dalam hidup ini. Ada kemanisan dalam hidup ini. Ada berkat dalam nikah rumah tangga dalam hidup kita. Rasakan bersama-sama. Ini suasana yang kedua. Suasana Betania yang kedua. Markus 14 ayatnya yang ke-3, kemudian lompat ayat yang ke-8. Menyingkat waktu, lompat ayat 8. Pasal 14 ayat 3, lompat ayat 8. Ketika Yesus berada di Markus 14 ya ayat 3. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta dan sedang duduk makan, tadi datang seorang perempuan membawa 1 buli-buli pualam berisi minyak narwas, murni yang mahal harganya,
Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ayat 8. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Di tengah-tengah Yesus makan di Betania, di rumah Simon yang sudah disembuhkan dari sakit kustanya ini, ada datang seorang perempuan yang membawa puli-puli pualam berisi minyak narwastu yang mahal harganya, yang itu dipecahkan di bawah kaki Yesus. Nah, ini menuju kepada pelayanan. Suasana Betania yang kedua adalah suasana pelayanan. Tadi dikaitkan ayat 8, persiapan untuk penguburanku. Penguburan itu adalah hari terakhir manusia itu di bumi, itu penguburan. Ini Yesus, penguburan Yesus. Jadi hari terakhir Yesus. Jadi ini menuju kepada pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna di hari terakhir. Pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Puji Tuhan. Ini suasana yang kedua. Kalau ini ada, pasti kita akan mengalami yang namanya manisnya hidup. Kita akan mengalami yang namanya berkat dalam rumah tangga, nikah, dalam hidup. Kalau ada suasana pelayanan, pelayanan pembangunan tubuh Kristus, aktif dalam pelayanan pembangunan tubuh, ayo aktif dalam pelayanan, maka akan ada suasana Betania, suasana manis, suasana hidup diberkati. Ya, Tuhan tolong kita semua. Ini, puji Tuhan. Pelayanan, suasana pelayanan. Melayani itu berarti memberi. Melayani itu berarti memberi, melayani, memberi pelayanan. Lawannya melayani, menuntut. Nah itu saudara, ya. Lawannya melayani, memberi itu menuntut. Nah, ayo mari dalam nikah, dalam hidup jangan menuntut untuk dilayani, ya. Jangan menuntut untuk dilayani. Kalau kita menuntut, pasti tidak akan ada yang namanya kemanisan, baik dalam hidup, dalam rumah tangga, terutama dalam nikah. Kalau dalam nikah hanya ya masing-masing menuntut haknya. Tidak ada yang mau melayani, tidak ada yang mau melakukan kewajiban. Masing-masing menuntut haknya, pasti tidak akan bahagia. Hanya menuntut saja. Tidak ada yang mau melayani, tidak ada yang mau melakukan kewajibannya. Hanya menuntut. Ya. Kalau menuntut tidak akan pernah puas. Ya. Tidak akan pernah puas kalau menuntut terus. Ya. Yang ada malah bukan manis, malah pahit. Ya, kepahitan, ya, malah pahit getir ya, yang ada kalau saling menuntut. Tapi kalau saling melayani, ini lagi ya. Suami melayani istri, saling melayani, ya, bukan saling menuntut, saling melakukan hak, sama-sama saling berlomba untuk melakukan hak, ya. Mengerjakan hak, mengerjakan hak. Mengerjakan kewajiban, melakukan kewajiban. Nah, itu. Ayo, kewajiban suami mengasihi istri, kewajiban istri tunduk, sudah aman ini. Suami melakukan kewajibannya, istri melakukan kewajibannya, pasti akan ada kebahagiaan, pasti. Tapi kalau suami menuntut, hanya menuntut, tidak mau melakukan kewajiban, hanya menuntut kamu harus tunduk, tapi tidak pernah melakukan kewajibannya mengasihi istri. Begitu juga istri. Tidak pernah melakukan kewajibannya untuk tunduk, hanya menuntut terus, ya, supaya suami mengasihi tanpa dia melakukan kewajibannya tunduk. Bukan manis, tapi pahit, getir dalam rumah tangga nikah. Kenapa banyak rumah tangga nikah itu pecah? Ya itu tadi, ya. Menuntut hak, kamu begini, kamu harus begini, itu. Tapi coba kalau ada suasana Betania, suasana pelayanan. Nah, Tuhan tolong kita semua, ya. Pasti yang namanya kemanisan, berkat sorga, kebahagiaan sorga akan dilimpahkan, ya, akan dicurahkan di dalam kehidupan kita, ya. Pelayanan itu pengorbanan, ya.
Pelayanan itu pengorbanan. Ya. Pelayanan itu pengorbanan. Ya. Pengorbanan mulai dari korban waktu, tenaga, pikiran, perasaan. Sampai kalau perlu mengorbankan nyawa. Seperti Yesus, suami rohani kita. Ya. Rela mengorbankan nyawa untuk gereja, untuk istri. Begitu juga dengan harus rela berkorban. Ya. Jangan mengorbankan orang lain, ya, tapi harus berkorban. Waktu, tenaga, pikiran, perasaan, sampai berkorban nyawa. Dua, juga dalam pelayanan, supaya berhasil dalam pelayanan, harus dalam urapan Roh Kudus. Ya. Melayani harus dalam urapan. Satu tadi melayani supaya berhasil dalam pelayanan, sehingga ada kemanisan dalam hidup, berkat dari sorga ini. Ada pengorbanan. Yang kedua harus ada urapan. Melayani di dalam urapan Rohnya yang kudus. Dalam urapan. Nah, urapan ini bagaimana? Ya kita minta, Tuhan minta supaya Tuhan memberikan Rohnya kepada kita. Ya. Mazmur 133 ayat 1-3. Mazmur 133 ayat 1-3. Ini ayat yang sudah sangat populer ini, ya. Nyanyian Siara Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Terus dua, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Tiga, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kesana Tuhan memerintahkan berkat. Dari kepala terus turun. Ya. Itu sebabnya seperti yang saya katakan di minggu kapan itu ya. Kalau kita minta berkat sama Tuhan bukan begini saudara. Ya. Berkat Tuhan bukan datang ke sini, bukan ya. Ya. Sehingga ya kalau pas doa berkat enggak usah ikut-ikutan. Oh tapi yang lain begitu ya, biar saja mereka. Ya. Tapi kita enggak usah begini ya. Karena berkat Tuhan bukan ditaruh di tangan. Berkat Tuhan itu datangnya di kepala. Ya. Turun ke bawah. Ya, ini berkat Tuhan. Tuhan. Kalau ada urapan, ada berkat. Ya. Kalau ada urapan, ada berkat. Ya. Berkat apa dalam rumah? Itulah kerukunan. Itu berkat terbesar dalam rumah tangga, dalam nikah. Ya. Kalau ada ada rukun itu sudah berkat terbesar dalam rumah tangga nikah. Terbesar ya. Banyak nikah yang banyak uangnya, yang banyak hartanya, ya, merindukan ini kerukunan ini. Ya. Atau banyak orang orang harus mengeluarkan biaya yang begitu banyak untuk menciptakan sebuah kerukunan. Ini membuktikan bahwa rukun itu berkat terbesar. Ayo mari. Bagaimana bisa kalau dalam nikah kita saling melayani, ya. Kalau dalam nikah kita saling melayani. Di mana pelayanan itu ditandai dengan pengorbanan dan ada urapan Roh Kudus. Pasti rumah tangga nikah hidup kita akan bersuasanakan suasana sorga, berkat sorga, yaitu kerukunan. Nah, rukun, menjadi rukun. Ini menjadi satu kerinduan, menjadi kerinduan dalam nikah siapapun pasti ya. Pasti semua kita yang sudah nikah pasti rindu itu hidup rukun, pasti rindu ya. Tapi kalau tidak rukun itu nikah itu bersuasanakan neraka. Tapi kalau rukun nikah itu bersuasanakan sorga, walaupun sederhana mungkin sederhana, mungkin cuma makan apa. Tapi kalau rukun, seperti di sorga. Jangan kalau tidak rukun, jangan kalau berkelahi, ribut apa. Walaupun makanan enak di depan semua, serasa tidak ada garamnya semua. Ya. Pahit, getir, tidak enak rasanya. Tapi kalau ada urapan, ada pengorbanan, ada urapan, saling melayani, kerukunan. Ya ini ya. Dan Tuhan memerintahkan berkat ya, yang tidak bisa dihalangi atau diambil oleh siapapun. Ya. Semakin suci
nikah rumah tangga kita semakin kita diberkati. Sampai menjadi rumah tangga nikah hidup yang sempurna. Layak untuk bisa menyongsong Tuhan. Jika Tuhan datang kembali kedua kali. Suasana yang ketiga yang terakhir. Suasana Betania. Mempengaruhi manisnya hidup ini, berkatnya dalam rumah tangga nikah kita. Yohanes 11 ayat 1, lompat ayat 4 langsung ya. Ada seorang yang sakit namanya Lazarus di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Langsung ayat 4. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah, garis bawahi. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Suasana yang ketiga adalah suasana kemuliaan. Nah, ini mempengaruhi manisnya hidup, berkatnya hidup dalam rumah tangga nikah, bahkan dalam hidup. Yaitu suasana kemuliaan. Jadi ini berkat dikaitkan dengan Betania. Kita akan mengalami berkat manisnya hidup rumah tangga nikah. Kalau ada suasana kebenaran kesucian. Kalau ada suasana pelayanan. Yang ketiga, suasana kemuliaan Tuhan. Suasana kemuliaan Tuhan. Apa ini suasana kemuliaan Tuhan? Suasana kemuliaan Tuhan itu adalah percikan darah. Ya, ini pengalaman percikan darah. Ya. Lazarus sakit sampai mati, sepertinya dibiarkan. Nah, ini. Seringkali kita pun juga begitu. Sudah sungguh-sungguh, sudah setia beribadah, kok mengalami ini, mengalami itu, kok mengalami ini. Nah, ayo. Itu Tuhan sedang menciptakan suasana kemuliaan. Kalau kita tahan, kalau kita bertahan, kalau kita tidak ngomel, tidak marah, kalau tidak menyalahkan. Kalau kita bertahan, dalam surat Petrus sudah dikatakan, ya, maka roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Ayo, bapaknya bertahan, ayo jangan sampai. Ini hari apa? Berarti hari Minggu, ya. Berarti hari Selasa. Hari Selasa, ya. Selasa, ya, saya ketemu satu anak Tuhan di Tentena, ya. Mukanya luka-luka, bro. Saya kaget, ya. Karena sebelumnya 1-2 malam sebelumnya saya ketemu dia, tapi karena ketemunya malam, jadi saya enggak lihat kalau ada bekas-bekas. Nah, ini ketemu pagi, saya lihat mukanya luka, tangannya ini. Ya. Saya kaget, loh. Ya, ngana kecelakaan? Dia bilang, iyo. Tidak dengar kah dia bilang? Saya tidak dengar, kapan dia bilang? Minggu lalu. Memang kalau lihat mukanya memang, waduh, ini kecelakaan parah sekali, bagaimana ini ceritanya? Yo, dibilang kata dia sedang bates DP motor, ya, tes motor RX King. Coba dia tes, habis dia perbaiki. Sebenarnya sudah sore, ya memang itulah orang kalau mau cilaka itu memang kadang kala ya itulah. Sudah selesai, tapi sore-sore itu dia masih kerja, masih setel-setel. Kemudian dia coba, gigi 1, 2, 3, 4, begitu dia mau masuk ke 5, DP motor langsung tak lempar. Rupanya rem-remnya tak kancing, nggak tahu bagaimana. Sehingga dia tak lempar di udara. Buah, langsung tak seret. Jatuh dengan muka ke muka duluan. Motor juga tak lempar, tapi untung nggak kena kepalanya, cuma di bagian kakinya. Langsung tak diam di situ. Orang nggak ada yang berani pegang karena dipikir mati sudah, mati. Dibilang mati sudah. Itu tinggal orang panggil DP anak, ya, karena tidak jauh dari rumahnya. Baru anaknya datang, angkat, dibawa di mobil. Dia bilang kata tidak sadar, nanti dia sadar setelah di rumah sakit. Baru dia tanya, kenapa kita? Orang bilang, papa cilaka tadi. Oh, sudah. Saya lihat lukanya, saya bilang, balai parah sekali. Iyo, sampai sekarang masih sakit. Kemudian saya tanya begini, hari apa itu? Dia bilang hari Senin. Pagi-pagi kamu berdoa atau enggak? Dia bilang begini,
Justru itu dia bilang. Kita berdoa, malah kita ulang-ulang tuh, lindungi, sertai, tutup bungkus. Dia bilang begitu. Lindungi Tuhan, sertai, tutup bungkus. Sepanjang hari jauhkan dari segala. Kok justru malah itu yang terjadi? Saya langsung bilang, itu percikan darah. Iyo, dia bilang. Kamu marah atau tidak? Atau kamu, bagaimana perasaanmu? Kamu sudah berdoa kok masih menghadapi ini, bagaimana? Kamu rasa bagaimana? Marah, kecewa atau tidak? Justru saya malah, jangan main-main dengan hidup ini. Bagus saya bilang. Itu roh kemuliaan saya bilang. Saya pun dengar langsung, luar biasa. Iya. Saya tanya, langsung saya tanya. Jadi, ya, kamu sudah minta dilindungi tapi kejadiannya begini, hancur ini. Bukan main ini, bukan cuma luka ini, hancur ini saya bilang. Jadi bagaimana perasaanmu? Tidak, justru kita pikir, jangan main-main dengan hidup ini. Dia bilang begitu saudara, justru jangan main-main. Jangan kita orang bermain dengan. Langsung saya bilang, itulah, itu roh kemuliaan. Justru lewat pengalaman itu dia semakin dekat dengan Tuhan. Memang saya tanya, tunggu dulu, tapi tentu ada coba kan sudah 1 minggu ini saya bilang kejadiannya hari Senin ini, saya tanya hari Selasa. Coba kan renung berapa? Iya memang sempat sebelum celaka itu saya sempat bertanya-tanya juga. Saya bilang kok hidup saya ini kok aman-aman saja. Sempat katanya dia sempat bertanya, Tuhan kok CP hidup ini kok aman-aman saja. Jangan-jangan Tuhan tidak perhatikan saya, ya. Karena dia dengar firman katanya kalau sudah tidak ada apa-apa itu berarti Tuhan sudah biarkan. Dia bilang begitu katanya. Jangan-jangan Tuhan suka kasih biar saya jalan sendiri ini. Kok enggak ada apa-apa? Enggak tunggu waktu lama. Mungkin 1-2 hari dari pikiran begitu Tuhan izinkan. Tapi justru itu membuat dia jadi, jangan betul. Jangan main-main dia bilang. Jangan main-main dengan. Dia bilang. Saya dengar itu juga. Saya hamba Tuhan tapi saya bilang, aduh Tuhan. Saya justru bisa belajar dari orang begini. Dan Tuhan seperti langsung bawa saya kepada satu. Inilah roh kemuliaan. Walaupun kita menghadapi seperti ini. Lazarus mati. Ya. Kalau dipikir-pikir, mati ya. Katanya dikasihi Yesus. Kok mati? Kan begitu orang banyak. Ya. Padahal dia keluarga dekat sekali dengan Yesus. Pokoknya Yesus sedikit-sedikit cari Maria, cari Marta, cari Lazarus. Ya kok mati ya, mungkin diejek-ejek mungkin. Tapi Tuhan bilang tadi di ayat 4. Ya, di ayat 4 tadi Tuhan bilang. Ya. Bagaimana tadi ayat 4 tadi apa dia bilang? Ya, penyakit itu tidak akan membawa kematian tetapi menyatakan kemuliaan Allah. Justru oleh penyakit itu anak Allah dimuliakan. Ini saudara. Mari Tuhan tolong kita semua. Tuhan mampukan, termasuk saya juga, semua kita. Tuhan berikan kemampuan untuk kita bisa menghadapi percikan darah. Untuk kita bisa menghadapi percikan darah. Tidak marah, tidak bersungut, tidak menyalahkan siapapun saat menghadapi. Tetapi kita justru seperti Maria, tersungkur. Ayat 32, ayat 32. 11:32. Setibanya Maria di tempat berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya. Ayo, kalau menghadapi hal-hal demikian tersungkur. Sekali lagi saya mau katakan, jangan mengasihani diri, jangan. Jangan, ya Tuhan saya begini. Jangan. Kalau kita menghadapi, jangan justru tersungkur. Datang tersungkur. Menyerahkan semua kepada Tuhan. Serahkan semua kepada Tuhan. Serahkan. Maka Tuhan akan nyatakan pertolongannya kepada kita. Kalau menghadapi itu, ayo serahkan. Lebih lagi dari itu, Yesus berkata di ayat berapa itu? Di ayatnya yang ke 38. Coba 39. Maka masgulah pula hati Yesus pergi ke kubur. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. 39. Kata Yesus, angkat batu itu.
Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepada Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Angkat batu. Jangan keraskan hati. Orang yang keras hati kalau menghadapi begini, oh marah, oh Tuhan begini, oh Tuhan, itu orang keras hati. Jangan keras hati, buang, angkat batu, angkat kekerasan. Dan di sini dikatakan tadi, perkataan Marta, Tuhan tadi ayat 39 tadi, ayat 39. Ayat 39. Nah, Tuhan ia sudah berbau sebab sudah 4 hari. Ini jujur, perkataan jujur. Menghadapi ini semua, ayo. Hati lembut, jangan keraskan hati, hati lembut dan jujur serta percaya. Maka ini kemuliaan itu, berkat di atas puncaknya dari segala berkat, segala Tuhan akan nyatakan bagi kita. Mujizat Tuhan nyatakan. Mujizat jasmani juga mujizat rohani. Puji Tuhan. Lazarus bangkit 40. Jawab Yesus, bukankah sudah katakan padamu, jika engkau percaya, engkau melihat kemuliaan Allah. 41. Maka mereka mengangkat, ayo percaya, jujur percaya. Yesus menghadap ke atas berkata, Bapa, aku menunjukkan kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Terus, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tapi oleh karena orang banyak yang berada di sini mengelilingi aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa engkau lah yang mengutus aku. Terus, dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Terus, orang yang telah mati itu datang keluar, kaki tangannya terikat dan selanjutnya. Tuhan kalau mau menyatakan kuasa, menyatakan mujizatnya. Kalau memang Tuhan mau, gampang. Cuma bilang, Lazarus keluar, bangun. Ayo, kalau Tuhan mau menyatakan kuasanya atas kehidupan kita, tidak ada yang sulit ya bagi Tuhan. Asal, benar-benar ya suasana kemuliaan ini kita miliki. Ini yang membawa kehidupan kita kepada berkat, kepada kemanisan dalam hidup ini. Ya, sampai kehidupan yang, ini betul-betul kemuliaan Tuhan. Andai kata Yesus cepat-cepat datang, ya Lazarus cuma sembuh saja, biasa, banyak sudah Yesus sembuh. Tapi karena Yesus sengaja menunda waktu untuk datang, Lazarus diizinkan mati. Justru kemuliaan Tuhan nyatakan. Ayo mari ya, Tuhan mau janjikan berkat dan kemanisan. Asal, ayat tadi, 3 suasana Betania, 3 suasana ya yang mengajarkan cara hidup ya kepada kita perhatikan. Suasana kebenaran, kesucian, suasana pelayanan, dan suasana kemuliaan. Banyak tersungkur menyembah Tuhan, maka Tuhan akan nyatakan kemurahan berkatnya bagi kita. Berkat yang tidak dihalangi oleh apapun, berkat jasmani, berkat rohani, terutama berkat rohani ini ya. Berkat hidup yang diubahkan untuk kita boleh layak menyongsong Yesus. Jika Yesus datang, akan menjadi bagian kita semua, dimanapun kita berada. Tuhan berkati kita, Tuhan menolong kita semua. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita mau datang kepada Tuhan ya. Kita mau datang kepada Tuhan, kita memohon kemurahan Tuhan. Biar kiranya Tuhan nyatakan bagi kita. Haleluya. Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela. Sebab Dia baik, sungguh baik, mujizatnya akan dinyatakan. Kita naikkan pujian ini, nyanyian tambahan nomor 90. Sama-sama kita datang. Yang bisa berdiri silakan, yang tidak bisa berdiri duduk pun tidak apa-apa. Yang penting hati kita mau angkat kepada Tuhan. Haleluya. Bila ku angkat tanganku tangan membela, Bapa Tuhan baik, sungguh baik, mujizatnya akan dinyatakan. Di atas, bila ku angkat tanganku agak keras sedikit.
Dia akan turun tangan membela. Bab Tuhan baik, sungguh baik, mujizatnya akan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Haleluya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku angkat tangan. Jika kita mau angkat tangan, angkat tangan. Ku angkat dimanapun kita ada. Menyerahkan, serahkan semua hal. Semua beban seperti Maria yang tersyukur. Begitu kita tersyukur pagi ini. Ku angkat tanganku menyerah, percaya, yakin. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Dengan tundukkan kepala. Haleluya. Turunkan tangan lagi dengan haleluya. Tolong kami. Haleluya. 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 Berkati kami Tuhan. Beri kemanisan dalam hidup kami, dalam rumah tangga nikah. Beri kemanisan dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Menggantikan pahit getir hidup ini. Haleluya. Haleluya. Jawab kami. Haleluya. Tolong kami, berkati kami. Haleluya. 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 Jawab kami Tuhan, berkati kami. Sebabnya Tuhan tolong kami, jangkau kami. Oh, lawati kami semua Tuhan. Tolong kami semua, jawab kami. Jangan ada satupun kami terlewatkan, tolong kami, jawab kami. Biar suasana Betania mewarnai hidup kami, nikah kami. Suasana kebenaran, kesucian, suasana pelayanan, bahkan kemuliaan mewarnai hidup kami. Sehingga ada kebahagiaan surga, ada berkat surga, berkat yang tidak terbatas, berkat yang tidak ada habisnya yang Tuhan limpahkan, baik berkat jasmani, berkat rohani bagi kami semua dimanapun saat ini kami ada. Jangkau kami, lawati kami, berkati kami semua, tolong kami. Yang susah ibu nama kuatkan, sakit ampuni, sembuhkan, jamah dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa, bilurmu menyembuhkan. Tolong kami, jamah kami semua, rumah tangga nikah hidup kami semua. Tuhan tolong saat pagi hari. Terima kasih menjangkau kami. Hamba gembala kecil, tidak bersama-sama dengan umatmu, tapi Tuhan gembala agung, gembala yang baik, menjangkau setiap, bahkan memeluk kami semua, memberi kehangatan, memberi kekuatan bagi setiap kami, dimanapun umatmu saat ini ada, baik di Toinasa, di Betania, di Tampe Madoro, di
di Meko kami serahkan, di Bunta Tuhan tolong. Umat-umatmu yang ada di Kendari, di Kuku kami serahkan, di Palu Tuhan tolong, Tuhan jamah, di Soe, dimanapun Tuhan jangkau kami semua. Oh lawati berkati kami, di Sulewahana Tuhan tolong, Tuhan Batu Noncu berkati kami semua. Terima kasih peluk kami, Gembala Agung, Gembala yang baik bersama kami semua. Terima kasih. Hamba berhenti berkata, menyampaikan Roh Kudus terangkan lebih lanjut setiap perkataan firman dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Buat firman-Mu, sebentar kami akan persembahan kami, berkati korban persembahan kami. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, diberi kesempatan memberikan korban satu kota tanpa malam, kesempatan untuk memberikan korban bagi pekerjaan Tuhan. Satu kota tanpa malam, di Yerusalem baru, di rumah Bapa Maha Mulia. Aku rindu ke sana, bertemu Yesus Tuhanku. Aku rindu ke sana bersamanya. Harapanku, tujuan hidupku, dalam hidupku ingin bertemu Yesus Tuhanku, Raja damai dalam hidupku. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Berkati juga persembahan korban Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan membalas seperti berkat firman Tuhan. Puji Tuhan. Pengumuman untuk ibadah kita di minggu ini, mohon perhatiannya untuk Toinasa. Ini untuk Toinasa, bahwa untuk ibadah PA-nya di hari yang sebenarnya hari Jumat itu tidak ada, tapi ibadah PA-nya nanti bisa Bapak Ibu ikuti dari ibadah PTK di Jakarta ya. Saya harap bisa Bapak Ibu Saudara bisa mengambil waktu kesempatan ya, bisa ikut minimal 1 kali ibadah PTK, 3 kali bisa ikut 1 kali ya, sangat bagus. Syukur-syukur bisa 3. Nanti linknya akan saya share di grup di setiap ibadahnya ya. Jadi untuk ibadah Jumatnya nanti disatukan di situ ya, di dalam salah satu ibadah PTK itu ya. Tapi hari Sabtu ibadah doa tetap ada dan akan disiarkan juga secara online ya. Di gereja hari Sabtu di gereja ada ya, jam 4 sore ibadah doa penyembahan. Hari Minggu yang akan datang juga ibadahnya juga secara onsite dan online di gereja ya, jam 6:30 pagi. Jadi yang di Betania bergabung ibadah doa juga, Betania bergabung dengan Toinasa, dan yang lain-lain yang biasanya ikut tetap ada ya, tetap ada ibadah. Hanya untuk ibadah PA-nya nanti Bapak Ibu sudah bisa ikut ibadah PTK, bergabung di PTK di Jakarta ya. Jadi sengaja saya buat begitu supaya perhatian kita bisa ke sana ya. Bapak Ibu tidak hadir tapi perhatian Bapak Ibu ada di sana dengan mengikuti ibadah. Hanya Sabtunya kembali ke gereja di Toinasa, disiarkan secara online juga. Semoga ya anak-anak bisa diberi hikmat, diberi kemampuan bisa mengatur siaran langsungnya dengan baik, tidak ada gangguan. Didoakan ya, didoakan karena yang biasa bertugas tidak ada semua, baik Matthew, si Axel tidak ada, tapi ada Obed yang akan mengatur. Doakan supaya bisa baik, supaya bisa lancar. Tuhan tolong ya, didoakan. Jadi tetap Sabtu dan Minggu seperti biasa. Puji Tuhan. Itu untuk ibadah kita, pengumuman untuk ibadah kita. Yang Betania sekali lagi ibadah menyesuaikan dengan Toinasa. Untuk yang lainnya berjalan ya, Meko jalan seperti biasa, Tampi Madoro seperti biasa. Bunta ikut secara online ya, puji Tuhan. Hari Selasa Bunta ada, tetap hari Selasa ada. Nanti pendeta muda Didi nanti akan melayani di Bunta hari Selasanya. Itu saja yang perlu disampaikan. Kemudian pengumuman untuk berdoa untuk yang ulang tahun Minggu, berarti hari ini Minggu ya. Belum, Minggu yang akan datang ya, Minggu 2 ini hari ini Minggu tanggal 26
ya ini 20. Ya, berarti Minggu tanggal 2 Agustus Yemima Ragilia Agustin, ya. Ya. Yemima Ragilia. Mima. Oh Yemima, Genduk. Genduk ya. Yemima ulang tahun dan Bapak Syukur Tiba Papa Midun. Selamat ulang tahun. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kita semua. Nanti minggu depan diucapkan lagi ya. Minggu depan nanti diucapkan, didoakan juga nanti ya. Supaya dikasih catatan supaya nanti yang bisa didoakan oleh hamba Tuhan yang melayani. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Itu saja. Ya, ini sekarang ini ya di kapal ini, kami masih di atas kapal, masih di lautan ini, belum sampai di darat. Rencana kalau tidak ada halangan hari Senin, besok berarti hari Senin baru kami tiba, besok sore baru kami tiba ya, baru tiba. Mungkin sebentar ini jam-jam 10-11 siang mungkin di Surabaya ya. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Doakan, saling mendoakan. Tuhan menolong, Tuhan menyertai kita semua. Puji Tuhan. Sama-sama kita berdiri, sekali lagi kita mau berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan ya. Jika ada perlu, Bapak Ibu saudara perlu yang mendesak untuk didoakan, jangan ragu, telepon saya ya 24 jam sampai saya siap ya untuk berdoa bagi Bapak Ibu saudara dimanapun. Jika ada yang perlu untuk didoakan ya, saya siap untuk mendoakan. Puji Tuhan. Mari kita berterima kasih. Tuhan berkati kami, sudah menolong kami. Lewat ibadah kami secara online, kami rasa percaya kuasa Tuhan dinyatakan bagi kami, memberkati setiap kami, sampai menjadikan kami mempelai wanitamu yang sempurna. Terima kasih. Yang susah ibu dan kuatkan, sakit ampuni, sembuhkan jamah dalam nama Yesus. Beri kesembuhan, beri kesehatan. Yang ulang tahun, umur panjang, kesehatan, kekuatan, berkat sorga dilimpahkan, dicurahkan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Peluk kami, bahagiakan kami, pelihara sertai tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah yang suci. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami, beri ketatan, beri kesetiaan bagi kami semua. Kebaktian Persekutuan Tubuh Kristus di Jakarta kami serahkan. Hari Selasa, hari Rabu, Tuhan tolong buka jalan, bukakan firman, pakai hamba, pakai panitia semua, pakai kami semua diberkati dengan firman-Mu yang menyucikan kami. Terima kasih Tuhan, dan semua kami juga tidak ketinggalan, kami juga boleh mengikuti, boleh merasakan berkat yang dari Tuhan lewat ibadah Persekutuan Tubuh Kristus yang akan kami ikuti bersama. Terima kasih, tolong kami, jamah kami. Sekali lagi yang susah berdoa kuatkan, sakit ampun disembuhkan. Darah Yesus berkuasa diteteskan. Yang ulang tahun umur panjang, kesehatan, kekuatan, berkat yang dari sorga dilimpahkan. Bagi anak kami Yemima, bagi Papa Midun, Tuhan berkati. Bahkan siapapun yang berulang tahun tidak sempat tercatat, tetapi kami percaya Tuhan tahu memberkati kami semua. Terima kasih, lindungi, pelihara, tutup bungkus. Perjalanan kami bersama rombongan juga Tuhan sertai laut, darat, sertai pelihara udara, semua dilindungi, dijaga semua. Terima kasih Tuhan. Bangsa, negara, pemerintah, desa kami, desa Toinasa, berkati. Bahkan desa di mana umat-umat-Mu ada, lindungi sertai berkati kami semua. Terima kasih. Akhirnya mari kita pulang. Terima dan bawa berkat damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, Sang Putra, Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan datang, jadikan semua kita mempelainya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan berkati, Tuhan menolong, Tuhan beserta kita sampai kita bertemu lagi dalam ibadah pelayanan kita di hari-hari yang akan datang. Tuhan menolong kita semua, puji Tuhan.